Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jumpa lagi di program Mutiara Iman bersama saya Nasif Ubadah. Untuk tema pagi hari ini adalah tentang melestarikan alam. Jamaah saudara Kompas TV rahimakumullah, pada bulan yang sangat berbahagia ini tidak lupa kami sampaikan bagaimana puasa kita hari ini, agar puasa kita pada hari ini dan juga selama bulan Ramadan ini senantiasa lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yahdharun. Yang berarti adalah bahwasanya telah nampak di muka bumi ini kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tapi tangan-tangan manusia ini agar apa? Agar manusia merasakan atas apa yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Yang berarti kurang lebih seperti ini. Di antara manusia ada yang ucapannya itu mengagumkan bagimu wahai Muhammad, dan ia bersaksi pada hatinya, dia bersaksi pada Allah di dalam hatinya, tetapi dirinya itu adalah justru penentang yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a, dan bila dirinya itu berpaling, berbuat kerusakan di muka bumi ini, dirinya merusak tanaman dan juga hewan. Jamaah saudara Kompas TV rahimakumullah, tentunya banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Ada kerusakan-kerusakan yang secara fisik, ada juga kerusakan-kerusakan yang non fisik. Hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak peristiwa, beberapa kerusakan di muka bumi ini yang secara fisik, namun sumbernya itu adalah justru penduduk mereka sendiri. Kita telah mengetahui bahwasannya contohnya adalah Iram Dzatil Imad. Iram adalah sebuah kota, di mana penduduknya itu dikabarkan mereka pada ribuan tahun yang lalu telah hidup dengan sangat kuat, dengan sangat indah dan juga sangat mewah. Bahwa di tengah-tengah gurun pasir, di mana mereka hidup di Timur Tengah, bahkan mereka itu membuat rumah yang terbuat dari batu-batu yang bisa dipahat. Pahatannya ini sangat lurus, pahatannya ini justru sangat presisi. Dan akhirnya bagaimana ada sebuah teknologi pada zaman dahulu kala, gunung-gunung, di mana kalau di Timur Tengah itu kebanyakan gunung itu terbuat dari batu belaka. Itu akhirnya batu-batu tersebut bisa mereka pahat. Menggunakan apa? Sedangkan ribuan tahun yang lalu tentunya belum ada alat-alat yang modern, belum ada mesin
untuk membelah, menggergaji atau memotong batu. Belum ada. Apakah menggunakan besi? Apakah menggunakan baja? Kalau iya, berarti mereka telah menguasai teknologi bagaimana cara membuat suatu barang yang dari bahan bakunya itu adalah pasir atau batu atau tanah, berada di dalam tanah dan dilebur menjadi baja, menjadi besi. Ini adalah sebuah hal yang mengagumkan, ya, di mana Iram itu dikabarkan rumah-rumahnya menjulang tinggi, terbuat dari batu. Di gurun pasir yang panas mereka tidak merasakan panas. Di waktu musim dingin yang menggigit mereka tidak merasakan kedinginan. Sebuah hal yang luar biasa. Namun apa yang terjadi kepada para penduduk Iram? Saudara Kompas TV rahimakumullah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV rahimakumullah, masih di Mutiara Iman bersama saya Nasif Ubadah. Saudara Kompas TV, akan kami lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu adalah belum pernah diciptakan tempat tinggal atau kota atau desa. Artinya adalah pemukiman penduduk yang seperti itu pada zamannya itu ya baru ada di sana. Sedangkan yang lain mungkin belum terfikirkan bagaimana mereka mengolah batu. Mungkin masih berupa tanah liat, atau mungkin dari kayu, atau mungkin adalah terbuat dari rumput dan lain sebagainya. Intinya pada zaman tersebut peradaban yang bisa membelah batu itu adalah lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah ada, ya hanya satu-satunya di sana. Namun apa yang terjadi? Ternyata Iram dan tempat-tempat yang lain sudah hancur karena adalah kerusakan yang mereka perbuat. Kerusakannya itu adalah ternyata kerusakan fisik itu juga disebabkan oleh karena kerusakan moral, disebabkan kerusakan akhlak, kerusakan iman. Ini yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fangzuru, maka kul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikun. Maka pada Nabi Muhammad dikatakan siru fil ardi, yaitu adalah jalan-jalanlah atau berjalanlah di muka bumi. Maksudnya kita melihat bagaimana keadaan di tempat yang lain, bagaimanakah keadaan mungkin di negeri yang lain atau di provinsi yang lain atau di negara yang lain seperti apa. Yang kita lihat itu adalah jejak sejarahnya. Maka kita akan mengetahui bahwasanya orang-orang yang terdahulu itu melakukan kerusakan. Ini bukan maksud kami adalah untuk menjelek-jelekkan kaum-kaum yang terdahulu, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Karena mereka adalah yang melakukan kesyirikan, aktsaruhum musyrikun, mereka itu mayoritasnya adalah berbuat kesyirikan. Ini berdampak buruk bagi apa? Bagi moralitas mereka, bagi akhlak mereka. Mereka tidak selamat baik di akhirat ataupun di dunia karena Allah menurunkan azab. Jamaah saudara Kompas TV rahimakumullah, pada bulan yang mulia ini tentunya kita semua harus mengintrospeksi dan juga memperbaiki diri. Untuk ibadah saya yakin bahwa saudara-saudara semua melakukan ibadah lebih banyak dari biasanya. Pada bulan-bulan sebelumnya misalkan yang hanya beribadah itu adalah sholat fardu saja yang tertib, yang rutin dan istiqomah dijalankan.
Tentunya di bulan Ramadan kita tidak bisa meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang memang adanya di bulan Ramadan. Misalkan adalah sholat tarawih, kita lakukan berjamaah baik di masjid, di musola, ataupun di rumah bersama keluarga. Tentunya ibadah sholat tarawih ini tidak ada selain pada bulan Ramadan, memang benar tidak ada. Maka kita mengambil ibadah yang sunnah ini. Bagaimana yang biasanya untuk membaca kitab suci Al-Quran mungkin belum khatam, atau mungkin dalam satu hari hanya sedikit, maka kita kejar terus bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Al-Quran, agar kita senantiasa membaca Al-Quran pada tiap hari di bulan Ramadan. Entah itu hanya 1 halaman, entah itu setengah halaman, syukur-syukur bisa sampai 2 halaman, bahkan ada yang memprogramkan bagi dirinya itu 1 hari 1 juz, karena dirinya itu menginginkan bahwa dalam 1 bulan Ramadan 1 Al-Quran dia bisa mengkhatamkan bacaannya. Saudara Kompas TV rahimakumullah, kerusakan-kerusakan itu tadi adalah karena bentuk keimanannya. Namun di dalam ayat tersebut juga mengatakan bahwasanya itu ada orang yang memang ucapannya itu mengagumkan. Orang ini bila berbicara itu meyakinkan, sangat baik, sangat bagus, sehingga orang yang menjadi lawan bicaranya, mukhotabnya itu akan terbawa. Tetapi yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, dan bahwa dia juga bersaksi juga, yusyhidullaha ala ma fi qalbihi, dia bersaksi bahwa dirinya beriman pada Allah, dirinya juga bersaksi bahwa dirinya itu adalah seorang muslim yang selalu melaksanakan ibadah tiada henti, selalu melaksanakan kewajiban, tetapi sebetulnya apa? Dirinya itu adalah aladul khisam. Ini adalah ciri-ciri orang apa? Orang munafik, yaitu lisannya itu senantiasa ngomong yang bagus-bagus saja, tetapi di dalam hatinya itu sesungguhnya buruk. Memang keimanan itu tidak ada yang mengetahui. Saudara Kompas TV rahimakumullah, bahwasanya keimanan itu tidak ada yang dapat mengetahuinya, karena itu betul-betul ada di dalam hati. Iman adalah percaya. Percaya tersebut diyakini di dalam hati. Tentunya orang lain tidak dapat membaca, tidak dapat menilai. Tetapi kita bisa melihat apakah hatinya, lalu lisannya, lalu perbuatannya, itu semua adalah sinkron menjadi satu. Bisa jadi lisannya sangat bagus, tetapi mungkin dirinya tidak beriman. Seperti yang dicontohkan di dalam surat ini. Lisannya sangat bagus, di dalam hatinya tidak beriman, bahkan perbuatannya itu juga tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Sebagaimana orang yang beriman itu senantiasa alladzina amanu wa amilus sholihat. Hal ini selalu diulang-ulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Berarti orang yang beriman juga harus melakukan amal-amal yang soleh. Nah, justru adalah orang-orang yang munafik ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana orang yang munafik tersebut? Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV rahimakumullah, masih di program Mutiara Iman bersama saya Nasif Ubadah. Saudara Kompas TV rahimakumullah, kami akan melanjutkan bahwasanya orang-orang munafik itu tidak hanya antara lisannya yang bagus, lalu hatinya itu yang ternyata sangat buruk, tidak hanya tidak beriman, justru dirinya itu sudah tidak beriman dan memusuhi.
Ini suatu hal yang sangat buruk. Ada memang orang yang tidak beriman banyak memang di luar sana yang tidak beriman, namun tidak memusuhi. Tapi ini adalah sangat buruk sekali karena dirinya itu menggerogoti kita dari dalam. Bagaimana kita bisa percaya atas sesama saudara kita sendiri, saudara seiman? Lisannya sangat bagus, kita mendengarnya seperti itu, tetapi sesungguhnya dirinya itu menggerogoti kita dan agama ini dari dalam. Lalu selain dari hatinya, yang kedua adalah dari amal perbuatannya, yaitu amal perbuatannya idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Nah, justru orang-orang ini ternyata adalah yang merusak, orang-orang yang merusak. Jadi bisa dikatakan bahwa saudara Kompas TV rahimakumullah, bagaimana orang-orang itu yang melakukan lebih mudahnya pencitraan di luar sana dengan yang sangat baik lisannya, ketika mungkin memberikan statement atau pernyataan atau diwawancarai, selalu memberikan kalam yang manis, yang halus, yang lembut. Kita tidak tahu imannya memang betul, dan kita juga tidak bisa menghakimi, melihat, menilai dari iman seseorang. Namun kita bisa melihat dari apa? Amal perbuatannya. Kalau dirinya memang benar-benar orang beriman, pasti alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan juga melakukan amal soleh. Bila mana ada binatang lalu dirusak, bila mana ada tanaman lalu akhirnya dirusak, tentunya hal tersebut merugikan baik bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain. Lebih mudahnya, ada banyak ternyata kehidupan di sana sini, ada sebuah lokasi yang sangat hijau, indah, yang sangat bagus, yang mungkin adalah hutan lindung dan lain sebagainya, karena ada sebuah program atau memiliki izin dari suatu instansi tertentu, lalu akhirnya dirubah lahan tersebut, entah seluas mana, lalu akhirnya dirubah, dirusak, mungkin dengan hal-hal yang lain yang ternyata tidak bisa menggantikan tanaman-tanaman tersebut yang telah dirusak, dan akhirnya merugikan bagi kita semua. Bagi alam itu juga merusak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada tumbuhan-tumbuhan yang asli Indonesia itu sudah banyak yang punah. Hewan-hewan yang asli dari Indonesia itu sudah makin berkurang, tinggal sedikit sekali. Dan ini adalah karena tempat tinggal mereka itu telah berubah dari yang sangat alamiah, natural, lalu akhirnya mungkin dirubah. Ada yang jadi perkebunan, atau jadi pertambangan, atau pada hal-hal bisnis lainnya. Jamaah saudara Kompas TV rahimakumullah, tentunya kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini ingin memperbaiki diri. Mari kita mulai dengan cara yang mudah, dengan cara yang simpel, mulai dari yang paling ringan. Karena memang dari al-akhafu tsummal akhafu, dari yang paling ringan lalu yang lebih ringan lagi. Misalkan dalam pengelolaan sampah, hasil konsumsi dari buka puasa, dari persiapan masaknya sampai pada sahurnya, kita harus mengelola, dipilah sampah-sampah itu, kita pilahkan. Lalu akhirnya yang tidak bisa dibuang, lalu akhirnya bisa kita kumpulkan dan suatu saat mungkin agar dikelola oleh instansi yang lain. Misalkan saudara Kompas TV rahimakumullah, bahwasanya kita di dalam mengkonsumsi apapun juga tidak boleh berlebihan. Dalam untuk berbuka puasa saja, ternyata Nabi Muhammad mengatakan untuk mengkonsumsi itu 3 butir kurma. Ini bukan suatu hal yang sedikit, tetapi memang dalam keadaan perut kita yang kosong, kita berbuka puasa tidak boleh langsung konsumsi berlebihan, tidak boleh. Tentunya hal ini juga akan merusak. Kalau terjadi kemubadiran, ada banyak makanan, minuman yang tidak kita konsumsi akhirnya terbuang. Entah berapa butir nasi yang akhirnya kita buang dalam berbuka puasa.
dalam sahur ada berapa jumlah makanan yang akhirnya terbuang. Hal ini tentunya jangan sampai kita itu memubadzirkan. Segalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segalanya itu apa yang kita manfaatkan hendaknya juga itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Saudara Kompas TV rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini maka dapat kami simpulkan bahwasanya yang pertama adalah kerusakan di muka bumi ini ada yang berupa fisik dan non fisik. Yang kedua, mayoritas dari kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini ternyata penyebabnya adalah perilaku atau tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia ini ya adalah mereka yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang berbuat syirik. Dan juga sebagaimana sifat-sifat dari orang-orang munafik dalam ayat yang telah kami bacakan tadi, ini adalah salah satu sifat-sifat orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala kerusakan, menghindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan, menghindarkan kita dari sifat-sifat yang buruk. Mari kita berdoa, semoga puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat lulus dalam madrasah Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.